Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kala, ada seorang ulama yang terkenal dengan ibadahnya yang tekun selama 70 tahun tanpa satu dosa pun tercatat atas namanya. Namun, ironisnya, ia malah berakhir di neraka. Apa yang menyebabkan keadaan ini, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita jelajahi kisah ini dengan seksama. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas kisah seorang ulama yang mengalami akhir tragis di neraka. Saudara seiman, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Mari kita saksikan kisah yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munafik mengenai seorang ulama dari Bani Israel yang terkenal karena ketulusan dan ketekunannya dalam beribadah kepada Allah. Ulama ini terkenal karena ia menjauhi dosa sepanjang hidupnya, bahkan yang sekecil apapun. Bahkan, para malaikat pun terkesan dengan kesucian hatinya. Kisah ini terjadi pada masa ketika Islam belum disampaikan dan pada zaman Bani Israel. Ceritanya begini, teman-teman. Ada seorang ahli ibadah yang sangat terkenal di kalangan Bani Israel. Pria ini hidupnya hanya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah semata dan dianggap sebagai orang yang paling saleh di negerinya. Ia menjalani hidupnya di sebuah kuil, menghabiskan waktunya dalam ibadah dan mengingat Allah. Kuil ini memiliki dua lantai. Lantai pertama digunakan sebagai tempat tinggalnya, sementara lantai kedua menjadi tempat ibadahnya. Orang-orang kagum akan kesalehan pria ini, dan banyak yang yakin bahwa ia pasti akan masuk surga. Namun, teman-teman, kita tahu bahwa setan tidak akan pernah berhenti mencoba menggiring manusia ke neraka. Bahkan seorang ulama sekalipun tidak luput dari godaan setan yang terkutuk ini. Dalam kisah ini, selama 70 tahun berlalu, setan tak henti-hentinya mencoba menggoda pria alim tersebut agar terjerumus dalam dosa. Namun, meski begitu, ia tetap teguh dalam imannya, menolak godaan setan satu demi satu. Saudara-saudaraku seiman, suatu hari datanglah tiga pemuda kepada pria alim tersebut. Mereka adalah saudara kandung yang berniat menitipkan adik perempuan mereka kepada pria alim tersebut karena mereka akan pergi berperang untuk membela kerajaan mereka. Mereka membawa adik perempuan mereka bersama saat mendatangi pria alim tersebut. Awalnya, sang alim enggan menerima karena khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Namun, mereka terus mendesak, yakin bahwa adik perempuan mereka akan aman di bawah asuhan pria alim yang terkenal saleh di kota itu. Akhirnya, sang alim setuju, dengan syarat bahwa adik perempuan tersebut tinggal di lantai pertama kuilnya dan tidak boleh keluar sama sekali. Dengan demikian, sang alim tetap tinggal di lantai 2, dan adik perempuan itu di lantai 1, untuk menghindari fitnah di masyarakat. Ketiga pemuda itu juga menyerahkan sejumlah uang untuk biaya makan adik perempuannya selama ia dititipkan. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi berperang. Sahabat beriman, setiap harinya, sang alim itu pergi ke pasar untuk membeli makanan. Begitu tiba di depan pintu gadis tersebut, ia menaruh makanan itu, kemudian mengetuk pintu, dan pergi sebelum pintu terbuka. Ini dilakukannya setiap hari selama berbulan-bulan, sengaja untuk menjaga jarak agar tidak terjebak dalam nafsu. Namun, suatu hari, setan datang dan membisikinya. Tidak pantas hanya mengetuk pintu tanpa mengucapkan salam. Kita diajarkan untuk menyapa sesama manusia, bukan? Keesokan harinya, saat membawa makanan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam, lalu segera pergi tanpa menunggu jawaban. Ini dilakukannya karena khawatir tergoda saat mendengar suara wanita, karena selama ini ia telah menjaga pandangan dan telinganya dari wanita. Namun, setan datang lagi dan berkata, "Seharusnya kau menunggu jawaban salam dari gadis itu. Mungkin saja ia tidak berada di dalam, atau mungkin kabur entah kemana." Sang alim mulai berpikir, ada benarnya juga, bagaimana jika makanan yang aku berikan tidak sampai padanya, dan aku melalaikan amanah dari saudara-saudaranya untuk memberi adik mereka makan setiap hari. Maka, keesokan harinya, sang alim membawa makanan, mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan menunggu jawaban salam dari gadis itu sebelum pergi. Teman seiman yang terkasih, keesokan harinya, setan datang lagi dengan bisikan kian menggoda. "Wahai pria yang tekun beribadah, tunggulah hingga gadis itu membuka pintu, mungkin ia sakit di dalam dan membutuhkan bantuanmu. Apakah kamu tak mampu menahan nafsu? Ibadahmu kuat, jadi takkan ada yang terjadi." Mendengar bisikan itu, sang alim terpancing pikirannya. Mungkin gadis itu benar-benar sakit dan sungkan untuk meminta pertolongan. Aku harus melihatnya.
Keesokan harinya, ia menunggu hingga pintu terbuka, melihat gadis itu untuk pertama kalinya. Namun, saat melihat bahwa gadis itu sehat, tidak sesuai dengan khawatirannya, ia pergi tanpa sepatah kata. Tapi setan tak henti, lagi ia bisikkan. Jangan hanya melihat, tanyailah keadaannya. Barangkali ia butuh bantuan yang tak terucapkan. Keesokan harinya, San Alim bertanya. Setiap hari, ia mengantar makanan dan berbincang dengan gadis itu, sehingga terjalinlah kedekatan di antara mereka. Namun, pada suatu hari, mereka terjebak dalam persinahan. Bahkan, perbuatan terlarang itu terjadi setiap hari saat San Alim mengantarkan makanan kepada gadis tersebut. Teman seiman yang kucintai, akhirnya, si gadis itu hamil karena persinahan dengan San Alim, dan 9 bulan kemudian ia melahirkan seorang anak. Kekhawatiran pun menghampiri San Alim. Bayangkan jika kakak-kakaknya mengetahui kebenaran ini setelah pulang dari peperangan. Mereka pasti akan marah besar dan mungkin akan membunuhku. Setan pun kembali menggoda dengan bisikan busuknya. Tidak perlu panik, selesaikan saja masalah ini dengan membunuh bayi itu. Masalahmu akan selesai dengan cepat. Terbujuk oleh bisikan setan, San Alim berpikir bahwa membunuh bayi itu adalah solusi terbaik untuk menghilangkan bukti. Lalu ia mengubur mayat bayi itu di suatu tempat terpencil. Namun, setan tak pernah berhenti menghasut. Dia berkata, tidak mungkin gadis itu tidak akan memberitahu kakaknya tentang persinahan dan anak yang kau hasilkan. Akhirnya, mereka akan mengetahui kebenaran itu. Untuk melindungi dirimu, lebih baik kau bunuh gadis itu juga. Terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan, San Alim membunuh gadis itu dan mengubur mayatnya di tempat yang jauh agar tidak ada yang mengetahui. Dari peristiwa yang mengerikan itu, San Alim tak segan-segan membunuh gadis dan bayinya. Ketika kakak-kakak gadis itu datang menjemput adiknya pulang ke istana, San Alim berbohong bahwa gadis itu telah pergi meninggalkannya dan tak diketahui keberadaannya. Setelah mereka pergi, San Alim melanjutkan kehidupannya sendiri, sementara ketiga kakak gadis itu bersatu mencari adik mereka. Mereka mencari adiknya dengan tekun, merambah ke seluruh penjuru negeri, bertanya-tanya pada penduduk setempat, namun tak ada satupun yang tahu keberadaannya. Suatu malam, setan menghampiri ketiga kakak itu dalam mimpi. Dalam mimpi itu, setan memberitahu bahwa adik mereka telah dibunuh oleh San Alim. Ketiganya terbangun dengan rasa cemas yang sama dan bercerita tentang mimpinya. Mereka yakin ini adalah pertanda bahwa adik mereka telah dibunuh oleh San Alim. Dengan tekad bulat, mereka memutuskan untuk menghukum Sang Alim dengan hukuman mati karena perbuatannya yang mengerikan. Keesokan harinya, ketiga kakak itu bersiap dengan sebilah pedang tajam untuk menjatuhkan hukuman mati kepada si pria alim. Sementara itu, setan mendatangi San Alim dan mengabarkan, kakak-kakak gadis yang kau bunuh akan segera tiba untuk menghukummu. Mereka membawa pedang untuk memenggal lehermu. San Alim pun diliputi ketakutan dan kebingungan. Setan pun memberi tawaran, jika kau ingin selamat, sujudlah kepadaku. Tanpa pilihan lain, San Alim pun sujud kepada setan, berharap untuk diselamatkan dari keadaannya. Saat San Alim tengah bersujud, ketiga kakak gadis itu tiba, membawa pedang yang tajam. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka segera memenggal leher San Alim yang tengah bersujud kepada setan. Akhirnya, San Alim yang terkenal itu mati dalam keadaan menyembah setan. Semua ibadahnya selama 70 tahun sia-sia, karena di akhir hayatnya ia terjerumus dalam kesyirikan. Ini adalah pelajaran yang mengingatkan bahwa Allah murka kepada siapapun yang menyekutukannya. Kisah ini menjadi bukti bagaimana setan menggoda Sang Alim, membawanya dari dosa kecil hingga akhirnya terjerumus dalam dosa besar karena godaan setan. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari tipu daya setan yang berupaya menggiring kita ke neraka. Tidak ada yang benar-benar aman dari godaan setan, baik orang biasa maupun tokoh agama, karena setan tidak ingin masuk neraka sendirian, ia ingin membawa sebanyak mungkin orang bersamanya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.